Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Mustafogi dari kelas MN22C dari program studi manajemen. Oke, baik. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pengendalian risiko. Selanjutnya, risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ini dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan ketidaktersediaan cukup informasi mengenai apa yang terjadi, sesuatu yang tidak pasti yang dapat berbuat menguntungkan atau merugikan. Nah, teman-teman, risiko itu bisa hadir di manapun dan kapanpun ya, tentang khususnya pengumpulan informasi dan sebagainya. Dan segala pengambilan keputusan itu tentunya mengandung risiko-risiko tertentu, dikarenakan ya ketidaktersediaannya cukup informasi mengenai apa yang terjadi sehingga bisa terjadinya risiko ini. Dan menurut Whitman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan adalah risiko. Nah, juga di sini risiko bisa memungkinkan juga menguntungkan dan juga bisa juga merugikan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam perbincangan praktik maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis dalam masa kini. Nah, dalam bisnis tentunya risiko-risiko yang mungkin terjadi itu tidak bisa dihindari. Maka dari itu pentingnya kita bisa belajar dan juga memahami tentang manajemen risiko bisnis di zaman sekarang. Oleh sebab itu, risiko sangat perlu diolah karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Bayangkan suatu kejadian di mana suatu perusahaan tekstil yang mengalami kebakaran. Kerugian dan peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat aset yang terbakar, juga tidak dapat beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas. Nah, pentingnya kita mengolah risiko ya di sini, ataupun bisa mengambil keputusan-keputusan yang memang tidak banyak risikonya itu seperti itu, karena ketika risiko itu tidak bisa kita tahan ataupun kita tidak bisa ditangani, maka outputnya bisa jadi menimbulkan sebuah kerugian yang sangat begitu besar dan sangat merugikan si perusahaan. Nah, di sini risiko dapat dikurangi melalui pengelolaan manajemen risiko yang baik. Salah satunya dengan menerapkan 5 langkah manajemen risiko yang akan dijelaskan dalam makalah ini. Dan mengenai pengelolaan manajemen risiko, jika suatu organisasi menghadapi risiko, maka ada beberapa alternatif untuk mengendalikan risiko tersebut. Nah, jangan khawatir teman-teman, ketika suatu permasalahan pasti dibarengi dengan sebuah jawaban. Nah, di sini dalam untuk bisa meminimalisir atau bisa mengurangi dari risiko-risiko yang begitu besar mungkin nantinya, di sini kita bisa belajar cara bisa meminimalisir ataupun bisa mengurangi dampak-dampak tentang risiko yang bisa nantinya merugikan perusahaan-perusahaan. Nah, tentunya dengan cara apa? Dengan cara belajar. Di sini dijelaskan ya, ada 5 langkah yang bisa diterapkan dalam pembelajaran manajemen risiko ini. Nah, di sini ada pengendalian risiko, risk control, penghindaran risiko, avoidance. Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindar harta orang atau kegiatan ekspor terhadap risiko dengan jalan menolak menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Jadi menghindari risiko berarti menghilangkan risiko itu. Nah, di sini kita bisa memahami ya teman-teman, ketika memang kita menerima suatu kepemilikan dari orang lain dan
dan kita sadar bahwasanya resikonya itu sangat begitu besar, nah alangkah baiknya kita mengembalikan apa yang menjadi harta seorang itu. Karena bisa jadi ketika kita tidak mengembalikannya dan kita terus memegangnya, bisa jadi risiko-risiko yang akan terjadi itu sangat bisa merugikan sekali. Nah, sini ada pengendalian risiko, risk control. Pengendalian kerugian dijalankan dengan A. Merendahkan chance untuk terjadi kerugian. B. Mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. C. Menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol menurut timingnya. Di sini juga ada pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menghentikan penempatan dalam satu lokasi. Ada juga kombinasi atau polling menambahkan banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan jadi risiko dikurangi. Nah, yang kelima ada pemindahan risiko. Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan transaksi contoh atau kontrak. Perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan dengan pemilikan gedung itu kepada pemilik baru. Ada perusahaan yang menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor dengan tujuan untuk memindahkan segala risiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Jadi ketika kita mempunyai suatu barang atau mempunyai suatu bisnis dan berikutnya suatu barang atau bisnis itu kita alihkan kepada orang lain, maka dari itu risiko-risiko yang akan terjadi kepada diri kita itu bisa berkurang teman-teman, karena ya yang menjadi persoalannya itu adalah ya, atau yang dikelolanya itu adalah suatu bisnis atau suatu barang tersebut, maka memang yang akan terjadi resikonya ya terhadap si barang ataupun bisnis itu. Maka ketika kita bisa memindahkan ataupun sudah memindahkan si, contohnya analoginya ataupun barang dan bisnis, nah itu akan menghilangkan resiko yang menjadi sebuah konsekuensi. Misalnya ada risiko contoh itu sendiri yang dipindahkan. Pada suatu kasus persewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenaan tanggung jawab perusahaan gedung karena kealpaan si penghuni. Contoh yang dikemukakan di atas transfer, memaafkan transporter dari tanggung jawab karena itu exposure tinggilah yang dihilangkan. Suatu risk kan financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Pembatalan perjanjian itu oleh transfer dapat dipandang sebagai cara ketika dalam risiko kontrol transfer. Dengan pembatalan itu, transfer tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula itu ia tuju untuk dibayar. Nah, juga di sini salah satunya untuk bisa meminimalisir ataupun bisa menghindari risiko-risiko yang kita lihat nantinya akan begitu besar. Nah, kita juga berhak untuk membatalkan suatu project atau suatu komitmen jika ketika kita sudah lihat bahwasanya resikonya itu sangat begitu besar. Nah, kita tidak mau tuh mengambil risiko besar itu, maka kita juga mempunyai hak ya teman-teman untuk membatalkan dari apa yang sudah menjadi proyekan ataupun komitmen kita. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan-kesalahan mungkin saya juga meminta maaf, dan jika ada kekeliruan juga saya meminta maaf, dan jika ada kelebihan-kelebihan ya itu hal yang patut disyukuri ya. Ambil baik-baiknya saja, yang buruk-buruknya ya jadikan pelajaran buat lebih baik ke depannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.